Setelah Raon dan Dorian sampai di pasar utama Kamelun, Raon pun merasa kalau di sana tidak ada barang yang dirinya butuhkan, sehingga dirinya berpikir untuk pergi ke pasar gelap saja. Lalu Dorian pun berkata kepada Raon, sepertinya di sana memang tidak ada barang yang Raon cari. Jadi Dorian juga langsung mengajak Raon untuk pergi ke pasar gelap. Mengetahui Dorian yang tahu tentang pasar gelap, Raon pun merasa heran kenapa Dorian bisa tahu tentang pasar gelap di Kamelun. Dorian pun memberitahu Raon kalau dirinya akan berasal dari keluarga pedagang, jadi dirinya juga ahli dalam mengumpulkan informasi di industri perdagangan. Mendengar hal tersebut, Raon pun jadi paham kenapa Dorian menyiapkan perlengkapan menyamar pada misi sebelumnya. Selain itu, Raon juga awalnya sempat curiga, tapi siapa sangka Dorian benar-benar berasal dari keluarga pedagang. Oleh karena itu, Raon pun memutuskan untuk tidak perlu berpura-pura lagi kepada Dorian, dan langsung mengajaknya pergi ke pasar gelap. Kemudian, Dorian pun berkata kalau mereka harus menggunakan jalan rahasia untuk memasuki pasar gelap. Jadi apakah Raon tahu jalannya? Raon yang mendengarnya pun sempat terkejut, tapi dengan santainya Raon pun berkata kalau dirinya tahu jalannya karena Rimmer telah memberitahu dirinya. Setelah itu, mereka berdua pun langsung masuk ke pasar gelap. Setelah masuk, Dorian pun cukup terkesima dengan pasar gelapnya karena dirinya tidak menyangka kalau tempatnya itu bisa sangat besar dan lebih besar daripada kota yang ada di atas. Lalu Dorian pun bertanya barang apa yang sedang dicari oleh Raon. Raon pun menjawab kalau mereka harus melihat katalog terlebih dahulu untuk menentukan hal tersebut. Beberapa menit kemudian, akhirnya Raon pun menemukan barang yang dirinya cari, yaitu Black Butterfly yang akan dijual di pelelangan dengan harga mulai dari 10 koin emas. Melihat barang tersebut, Dorian pun berkata kalau harganya lebih mahal dari yang dirinya duga. Raon juga berpikir kalau barang tersebut memang cukup mahal meskipun Raon bisa membelinya, tapi resikonya terlalu tinggi untuk dibeli begitu saja. Oleh karena itu, Raon pun memutuskan untuk mencari pegadaian dan mendapatkan uang tambahan untuk jaga-jaga. Kemudian, Raon pun langsung memerintahkan Dorian untuk mengikutinya karena Raon hendak menjual beberapa hal sebelum pelelangan dimulai. 1 jam kemudian, Raon dan Dorian pun melihat-lihat barang terlebih dahulu setelah menjual beberapa hal sebelumnya. Lalu Dorian pun bertanya kepada Raon, kenapa Raon masih melihat barang yang ada di sana dan bukannya langsung pergi ke tempat pelelangan? Raon pun menjawab kalau dirinya hanya ingin melihat-lihat saja, takutnya ada barang berharga di sana. Raon juga berpikir kalau mereka masih memiliki waktu sebelum lelangnya dimulai. Apalagi Raon saat ini memiliki banyak uang juga, jadi Raon ingin melihat-lihat barang lain terlebih dahulu. Namun setelah beberapa jam melihat-lihat, sayangnya tidak ada barang yang berharga sama sekali di sana. Tempat yang ada di sana penuh dengan barang murahan, sehingga Raon pun sedikit kecewa dan ingin langsung pergi ke pelelangan saja. Tapi ketika Raon hendak pergi, Raon pun melihat barang yang dirinya ingat. Saat Raon mempelajari 10,000 Flame, ada ingatan yang muncul di pikiran Raon, yaitu cincin kepala keluarga Jaegerhardt yang pertama. Raon benar-benar tidak menyangka kalau dirinya akan menemukan cincin tersebut di pasar gelap. Tanpa pikir panjang, Raon pun langsung bertanya kepada pemilik toko berapa harga cincin tersebut. Sang penjual pun menjawab kalau cincin tersebut dirinya jual dengan harga 5 koin emas saja. Mendengar hal tersebut, Dorian pun sangat terkejut dan menganggap sang penjual itu sudah gila. Menurutnya, barang tersebut seharusnya bisa dibeli dengan koin perak. Bahkan semua orang juga tahu akan hal tersebut. Lalu Dorian pun berkata panjang lebar kepada sang penjual hingga akhirnya cincin tersebut terjual dengan harga 1 koin emas saja. Melihat Raon berhasil mendapatkan cincin tersebut, si api biru pun muncul dan berkata kalau dirinya merasakan sesuatu dari cincin tersebut. Selain itu, si api biru juga merasa sedikit heran dengan Dorian karena Dorian terlihat sangat berbeda dari biasanya. Sementara itu, Raon juga sama dengan si api biru, di mana Raon tidak menyangka kalau Dorian benar-benar pandai dalam tawar-menawar, meskipun Dorian terlihat tidak tahu nilai dari suatu barang. Setelah itu, di belakang Raon pun tiba-tiba muncul seorang wanita yang ingin membeli cincin yang baru saja dibeli oleh Raon. Karena dirinya juga menginginkan cincin tersebut, tanpa basa-basi dirinya pun langsung menawarkan harga 10 kali lipat dari yang Raon beli. Mendengar hal tersebut, sang penjual dan Dorian pun terkejut. Apalagi sang penjual mendapatkan cincin tersebut hanya dengan 50 koin perak saja. Lalu Dorian pun berkata kepada Raon untuk menjual cincin tersebut saja karena harganya yang luar biasa. Di sisi lain, Raon pun berpikir, sepertinya wanita tersebut tahu nilai sebenarnya dari cincin tersebut. Bahkan dari cara wanita tersebut berbicara saja bisa menunjukkan kalau harga cincin tersebut bisa sampai 100 koin emas. Namun karena Raon juga tahu nilai cincin tersebut, Raon pun langsung menolak tawaran tersebut mau berapapun harga yang ditawarkannya. Raon juga berkata kalau dirinya bukan tipe orang yang bakal menjual barang miliknya dengan mudah. Kemudian, pelayan sang wanita pun langsung memperingatkan Raon untuk berhati-hati, karena kalau Raon melawan maka Raon akan mendapatkan sebuah masalah. Raon pun berkata kalau dirinya tidak peduli dengan hal tersebut dan meminta sang wanita dan pelayannya untuk segera pergi. Mendengar hal tersebut, sang wanita pun tidak menerimanya begitu saja dan langsung bertanya kepada Raon apakah Raon tahu siapa dirinya sampai berani bersikap seperti itu. Sang wanita juga meminta Raon untuk berhenti sombong dan segera menyerahkan cincin tersebut kepada dirinya.
Raon pun menjawab kalau dirinya masih tidak peduli. Kalau wanita tersebut berniat membuat masalah dengan Raon maka segera hentikan saja sebelum semuanya menjadi lebih kacau. Sang wanita pun berkata kembali, sepertinya Raon tidak tahu betapa berbahayanya dunia itu. Kalau Raon tidak mau mati sia-sia maka pikirkan baik-baik tawarannya itu. Raon yang sudah muak pun langsung memalingkan badannya dan berkata kalau dirinya tidak ingin mendengarkan bualan sang wanita terus-menerus dan berniat untuk pergi dari sana. Sang wanita yang tidak mau membiarkan Raon pergi begitu saja pun langsung berkata kepada pelayannya kalau mereka akan pergi ke pelelangan. Hal tersebut dirinya lakukan karena dirinya tahu Raon hendak pergi ke pelelangan. Jadi sang wanita pun berniat untuk mencuri barang yang diincar oleh Raon. Lalu kita langsung dialihkan ke tempat pelelangan. Di sini sudah banyak barang yang terjual tapi belum ada yang menarik minat Raon selain barang yang Raon incar. Kemudian akhirnya Black Butterfly yang Raon incar pun muncul di pelelangan. Pelelangan barang tersebut dimulai dengan tawaran 2 koin emas. Lalu dilanjutkan dengan tawaran 5 koin emas. Bahkan ada yang menawar 7 koin emas. Karena Raon tidak ingin memberikan barang tersebut kepada orang lain, Raon pun langsung menawarkannya dengan harga 13 koin emas. Di pikiran Raon, dengan menawar barang tersebut seharga 13 koin emas, pastinya tidak ada yang ingin menawarnya dengan harga yang lebih besar lagi. Apalagi mereka semua tidak tahu nilai sebenarnya dari barang tersebut. Namun beberapa saat kemudian, sang wanita yang berseteru dengan Raon sebelumnya pun tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberikan tawaran 50 koin emas untuk barang tersebut. Sehingga barang tersebut pun berakhir terjual kepada wanita tersebut. Setelah mencuri barang yang diincar oleh Raon, sang wanita pun langsung pergi begitu saja dengan rasa angkuh kalau dirinya sudah mencuri barang incaran Raon. Lalu Dorian pun berkata kalau wanita tersebut benar-benar tidak menyembunyikan niatnya. Jadi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Butuh waktu lama hingga barang tersebut kembali muncul di pasar gelap. Raon pun berkata kalau Dorian tenang saja. Raon juga meminta Dorian untuk membawa alat untuk menyusup karena Raon hendak mencuri barang tersebut. Assassin terkemuka di benua itu punya kekuatannya masing-masing. Ada yang gesit, ada yang lihai, dan ada juga yang mengandalkan kekuatan mereka. Tapi di kehidupan Raon sebelumnya, dirinya terkenal sebagai assassin yang paling sunyi dan semua itu berkat tekniknya yang bernama Silent Step. Raon awalnya mengira kalau dirinya tidak akan menggunakan teknik tersebut di kehidupannya sekarang karena sudah berlatih Harmony Step. Namun siapa sangka Raon akan menggunakan teknik tersebut lagi untuk mencuri barang. 10 menit yang lalu, setelah Dorian membawa alat penyusup yang Raon minta, ternyata Raon juga meminta Dorian untuk mencari informasi tentang sang wanita juga. Setelah mendapatkan informasi, Dorian pun berkata kepada Raon untuk merelakan Black Butterfly-nya begitu saja. Karena wanita tersebut adalah seorang putri bernama Jaina dari kerajaan Balkar. Jaina itu adalah wanita yang pandai menggunakan magic sejak kecil. Dia juga mampu menakar nilai artefak magic yang membuat Raja Balkar sangat menghormatinya. Dorian juga berkata kalau mereka lebih baik menunggu item selanjutnya saja daripada berusaha mencuri dari sang putri. Mendengar hal tersebut, Raon malah merasa sedikit senang karena sang putri itu pasti tamu VIP di pelelangan. Tidak seperti tamu biasanya, item yang dibeli tamu VIP itu akan dipindahkan ke ruang penyimpanan khusus, yang artinya saat ini adalah saat yang tepat untuk mencurinya. Lalu Raon pun langsung bergegas pergi untuk mencuri item tersebut dengan meninggalkan Dorian begitu saja. Kemudian, kita langsung dipindahkan ke saat Raon hendak mencuri item tersebut. Item tersebut juga saat ini sedang dijaga oleh 2 orang yang sedang bermain kartu. Setelah itu, karena para penjaga sedang teralihkan oleh permainan kartu mereka, Raon pun langsung menjalankan aksinya. Black Butterfly itu akan mati jika disimpan di ruang tertutup. Jadi item tersebut akan disimpan di dalam kurungan. Namun item tersebut juga bisa memakan mana murni yang berarti item tersebut sangat bergantung pada mana stone. Oleh karena itu, begitu item tersebut merasakan aura dari 10,000 Flame yang lebih murni dari mana stone, maka item tersebut pasti akan kabur mendekati mana Raon dengan sendirinya meskipun dikurung. Lalu beberapa saat kemudian, para penjaga pun melihat kembali ke kurungan Black Butterfly dan langsung kaget karena itemnya telah menghilang. Sementara itu, setelah berhasil mendapatkan item tersebut, Raon pun langsung kabur dengan sangat cepat. Di sisi lain, Dorian pun merasa khawatir dengan Raon. Karena kalau Raon sampai tertangkap, maka masalahnya bisa meluas menjadi insiden diplomasi dengan kerajaan Balkar. Kemudian Raon pun tiba-tiba muncul di belakang Dorian dan bertanya Dorian sedang apa. Dorian yang kaget pun langsung bertanya balik kapan Raon kembali. Raon pun menjawab kalau dirinya baru saja kembali. Lalu Dorian pun bertanya lagi kalau Raon sudah kembali apakah Raon berhasil mencuri item tersebut. Raon pun menjawab kalau dirinya memang berhasil sambil memperlihatkan kantong yang berisi item tersebut. Setelah itu, di belakang Dorian muncullah sang putri yang datang-datang langsung menyombongkan dirinya yang sudah mencuri Black Butterfly dari Raon. Selain itu, sang putri juga memberikan tawaran lagi kepada Raon, tapi Raon langsung menolaknya mentah-mentah.
Kemudian di belakang sang putri pun muncul penjaga yang ingin memberikan informasi kepada sang putri kalau item yang dirinya beli di pelelangan telah hilang dan sepertinya ada yang mencuri item tersebut. Mengetahui itemnya hilang, sang putri pun langsung menyimpulkan kalau item tersebut pastinya dicuri oleh Rawon. Dari tampang Rawon saja sudah terlihat kalau Rawon lah yang mencuri item tersebut karena terlihat seperti sedang memojokkan sang putri. Lalu sang putri pun berkata pasti Rawon lah sang pencuri item tersebut. Apakah Rawon tahu siapa dirinya sampai berani mencuri seperti itu? Rawon pun bertanya balik kenapa dirinya harus peduli dengan identitas sang putri. Akhirnya sang putri pun membuka topengnya dan mengungkapkan identitasnya seperti informasi yang sebelumnya Dorian sampaikan kepada Rawon, di mana sang putri itu adalah Jaina dari kerajaan Balkar. Selain itu, sang putri juga bertanya kembali kepada Rawon, apakah setelah Rawon tahu, Rawon masih berani berbicara seperti itu kepada dirinya? Sang putri juga berkata kalau kali ini dirinya akan membuat Rawon tidak bisa mencuri kembali dan langsung memerintahkan pelayannya untuk menyerang Rawon. Tapi pelayan tersebut bukan apa-apa di hadapan Rawon sehingga sang pelayan pun langsung tumbang dalam sekali pukul. Bahkan Rawon sampai menghajar habis-habisan pelayan sang putri. Sang putri yang melihat pelayannya dipukul habis-habisan pun merasa kaget kenapa pelayannya bisa kalah oleh orang tanpa nama seperti Rawon. Di sini sang putri benar-benar tidak mengenal Rawon sama sekali. Kemudian di belakang sang putri muncullah seseorang yang mengenali Rawon dan memanggilnya. Sang putri yang mendengar suara tersebut pun terkejut karena dirinya mengenal suara tersebut. Ternyata yang memanggil Rawon itu adalah Greer dari kerajaan Owen. Lalu Greer pun bertanya apakah sang putri kenal dengan Rawon. Mendengar hal tersebut sang putri pun bertanya balik apakah Greer kenal dengan Rawon. Greer pun menjawab kalau dirinya memang mengenal Rawon. Greer juga berkata kalau dirinya sudah pernah memberitahu Jaina mengenai Rawon, di mana Rawon itu adalah ahli pedang dari Jaeger yang pernah dirinya ceritakan. Mendengar hal tersebut, sang putri pun hanya bisa terdiam dan terkejut mendengarnya. Lalu sang putri pun berpikir kalau Rawon itu memang memiliki kemiripan dengan kepala keluarga Jaeger. Jadi sepertinya Rawon itu adalah keturunannya. Kemudian, Rawon pun bertanya kepada sang putri apakah Rawon itu adalah pencuri biasa. Sang putri yang merasa takut pun menjawab Rawon dengan terbata-bata kalau dirinya tidak tahu kalau Rawon adalah keturunan Jaeger. Lalu Rawon berkata kembali kalau dirinya sudah menahan diri dari kemarin. Dan kali ini, sang putri sudah melewati batas. Oleh karena itu, Rawon pun memberi sang putri satu kesempatan lagi, di mana Rawon akan menganggap sikap sang putri itu sebagai sikap sembrono dan meminta sang putri untuk meminta maaf. Sang putri yang tidak punya pilihan pun langsung meminta maaf kepada Rawon. Setelah itu, Rawon pun pergi meninggalkan sang putri sambil berkata kalau urusan mereka sudah selesai dan memperingatkan sang putri untuk menjaga sikapnya. Kemudian setelah insiden tersebut, Greer pun nongkrong sambil minum teh dengan Rawon dan Dorian. Di sini Greer bertanya kepada Rawon kenapa dirinya datang ke Camelun. Kalau Greer itu datang karena tugas, tapi Jaeger itu kan jauh dari Camelun. Jadi apa tujuan Rawon datang ke sana? Rawon pun menjawab kalau dirinya hanya berhenti sebentar di sana untuk mempersiapkan diri. Lalu Greer pun bertanya kembali apa yang sedang Rawon cari. Rawon pun menjawab kalau dirinya sedang mencari pedang karena pedangnya sudah usang. Mendengar hal tersebut, Greer pun langsung merekomendasikan pandai besi yang menurutnya bagus di Camelun. Pandai besi tersebut berada di distrik pandai besi Camelun. Tepatnya memang kecil tapi pengrajinnya sangat ahli. Greer juga berkata kalau dirinya ingin mengantar Rawon tapi dirinya sedang menjalankan misi jadi tidak bisa. Oleh karena itu, Greer pun langsung pamit pergi karena masih ada urusan yang harus dirinya urus. Setelah Greer pergi, Dorian bertanya apakah mereka akan pergi ke pandai besi sekarang. Rawon pun menjawab kalau mereka akan pergi besok saja karena masih ada hal yang harus Rawon urus nanti malam. Ternyata hal yang dimaksud Rawon itu adalah menggunakan Black Butterfly yang sudah dirinya dapatkan. Black Butterfly itu sebenarnya tidak bisa mencerna mana meski sudah menyerapnya. Lalu ada bunga yang bernama Teuton Flower yang tidak bisa mengumpulkan mana seumur hidupnya. Oleh karena itu, kedua item tersebut harus disatukan untuk melepas kutukannya. Ketika bunga tersebut sudah berhasil mengumpulkan mana dari Black Butterfly, bunga tersebut akan menjadi eliksir kualitas tinggi yang berisi energi api dan air. Hal tersebut juga hanya diketahui oleh sedikit orang saja. Bahkan Rawon sendiri tahu hal tersebut setelah dirinya mendapatkan ingatan dari 10,000 Flame. Kemudian, Rawon pun langsung memakan bunga yang sudah menyerap mana dari Black Butterfly dan mendapatkan peningkatan pada tubuhnya. Peningkatan tersebut antara lain adalah kutukan Rawon menghilang seutas. Lalu daya tahan pusat energi, energi vital, dan kekuatan mental Rawon juga meningkat drastis. Setelah itu, kita langsung beralih ke esokan harinya. Di sini Rawon dan Dorian akhirnya bertemu kembali dan hendak pergi ke tempat blacksmith yang sudah direkomendasikan oleh Greer sebelumnya. Selain itu, di sini juga Dorian merasa sedikit heran dengan apa yang terjadi terhadap Rawon, karena aura Rawon menjadi semakin kuat hanya dalam semalam. Awalnya, Dorian hanya penasaran. Bahkan setelah dianggap sebagai aib keluarga sampai dicemooh oleh semua orang, Rawon itu tetap fokus berlatih dengan diam. Hal tersebutlah yang membuat Dorian tertarik kepada Rawon. Namun setelah Dorian mendekati Rawon dan mempelajari lebih banyak tentang Rawon, Dorian menyadari kalau Rawon itu menjiwai nama Jaeger lebih dari semua orang yang ada di lapangan pelatihan kelima. Oleh karena itu, meski semua anggota pelatihan sekarang telah berpencar, tapi mereka semua tetap memutuskan untuk mengikuti Rawon.
Lalu Dorian berpikir kalau dirinya bisa meminjam kekuatan Raon, mungkin dirinya bisa menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarganya. Tapi sebenarnya bukan karena itu Dorian mengikuti Raon. Jadi Dorian pun memutuskan untuk tetap mengikuti Raon dan akan menjadi lebih kuat. Karena Dorian merasa akan baik-baik saja selama ada di samping Raon. Kemudian, di perjalanan mereka menuju Blacksmith, Raon juga berkata kepada Dorian kalau Raon harus memeriksa teknik milik Dorian karena misi mereka cukup sulit. Setelah itu, mereka berdua pun akhirnya sampai di tempat Blacksmith-nya. Mereka juga langsung berkata kepada sang pengrajin kalau mereka datang karena rekomendasi Greer dan berpikir tempatnya itu bisa dipercaya. Mendengar hal tersebut, sang pengrajin pun awalnya tidak percaya dengan ucapan tersebut. Namun setelah sang pengrajin tersebut melihat ke arah Raon, dirinya pun terkejut karena hanya dengan melihat Raon dirinya bisa tahu kalau Raon itu lebih kuat daripada Greer meskipun masih muda. Selain itu, Raon juga terlihat masih belum sempurna di mata sang pengrajin. Tapi aura yang dimiliki Raon itu kuat dan tajam seperti pedang yang bagus. Lalu sang pengrajin pun berkata kalau Raon sudah mencapai tingkat swordmanship yang cukup tinggi di usianya yang masih muda. Dan Raon juga sangat berbeda dengan Greer. Jadi apakah Raon itu dari keluarga Jaeger? Mendengar perkataan sang pengrajin, Dorian pun merasa heran kenapa sang pengrajin bisa tahu padahal mereka belum mengatakan apapun. Sementara itu si api biru pun muncul dan berkata kalau sang pengrajin itu adalah pengrajin sesungguhnya. Karena hanya dengan satu tatapan saja dirinya bisa tahu kemampuan dan garis keturunan seseorang. Kemudian sang pengrajin pun berkata kembali kalau dirinya sudah banyak melihat swordmanship dalam hidupnya. Tapi dirinya tidak pernah melihat seseorang seperti Raon. Lalu Raon pun meminta maaf karena belum memperkenalkan diri dan langsung memperkenalkan diri dengan benar. Mendengar perkenalan diri Raon, sang pengrajin juga langsung memperkenalkan dirinya yang dimana dirinya itu bernama Kuberad. Mendengar nama tersebut, Raon pun langsung tahu kalau Kuberad itu adalah seorang pengrajin yang luar biasa. Dirinya itu adalah bapak dari banyak mahakarya yang dimiliki oleh Owen dan Balker. Dirinya juga adalah orang yang bersama dengan Vulkan menyebarkan namanya sampai ke ujung dunia. Raon juga benar-benar tidak menyangka kalau Kuberad ada di tempat tersembunyi seperti itu. Setelah itu, Kuberad pun bertanya apa alasan mereka datang menemuinya. Raon pun menjawab kalau dirinya sedang dalam perjalanan dan membutuhkan pedang yang bagus. Kuberad pun bertanya kembali apakah Raon ingin Kuberad membuatkan pedang Raon. Raon pun menjawab kembali kalau dirinya belum menjadi swordman secara resmi. Apalagi sudah ada orang yang berjanji untuk membuatkan pedang pertamanya. Jadi Raon hanya membutuhkan pedang siap pakai. Mendengar hal tersebut, Kuberad pun langsung menebak pasti Vulkan lah orang yang akan membuatkan pedang pertama untuk Raon. Soalnya Kuberad sudah mendengar kabar dari Vulkan kalau dirinya akan berhenti pensiun dan bekerja lagi. Ternyata hal tersebut hanya untuk membuatkan Raon pedang saja. Oleh karena itu Kuberad sendiri tidak akan merebut swordman yang sudah ditandai oleh Vulkan. Kuberad juga berkata kepada mereka kalau mereka boleh mengambil pedang apa saja yang mereka mau di tempatnya. Lalu mereka berdua pun mulai memilih-milih pedang yang hendak mereka gunakan. Mereka benar-benar merasa kagum dengan barang-barang yang ada di sana karena semua pedangnya bagus dan tidak ada yang jelek sama sekali. Kemudian ada satu pedang yang menarik perhatian Raon, di mana pedang tersebut memancarkan aura yang mengerikan. Sementara itu, Dorian masih memilih pedang yang dirinya inginkan dan merasa bingung harus memilih yang mana. Lalu Kuberad pun merasakan sesuatu yang tidak mengenakan. Ternyata hal tersebut berasal dari pedang yang Raon ambil. Melihat Raon mengambil pedang tersebut, Kuberad pun langsung memperingatkan Raon untuk mengambil pedang yang lain saja dan jangan itu, karena pedang tersebut terkutuk. Selain itu, pedang tersebut juga bisa menelan orang yang memegangnya, jadi sebaiknya Raon segera menjatuhkan pedang tersebut. Namun siapa sangka Raon bisa memegang pedang tersebut dengan santainya. Bahkan dengan aura yang sangat banyak yang dikeluarkan oleh pedang tersebut, kutukannya tidak mendekati tubuh Raon sama sekali. Ternyata si api biru pun muncul dan saat ini sedang memarahi si pedang, karena berani menyentuh dirinya dan Raon. Si api biru juga berkata kalau dirinya akan membakukan pedang tersebut dan menghancurkannya jika dirinya berani melahap Raon. Selain itu, si api biru juga berkata kalau Raon pasti sudah dilahap oleh kutukan pedang tersebut kalau bukan karena si api biru. Tapi Raon berkata kalau tanpa si api biru pun Raon masih bisa bertahan dan tidak akan dilahap oleh pedang tersebut. Setelah itu, Kuberad pun mendekati Raon dan bertanya apakah Raon baik-baik saja. Raon pun menjawab kalau dirinya baik-baik saja. Tapi tampaknya pedang tersebut bukanlah pedang biasa, jadi apa sebenarnya pedang tersebut? Kuberad pun menjelaskan kalau pedang tersebut adalah pedang gagal dan terkutuk. Dulu ada sebuah desa kecil di selatan bernama Siren. Tempat tersebut adalah tempat yang damai dan menghormati sebuah pohon bernama Otelo. Tempat tersebut juga berisikan orang-orang baik yang hidup saling membantu. Sampai suatu hari, sekte White Blood pun datang menyerang Siren. Setengah dari penduduk desa dibantai oleh para fanatik, dan sisanya diculik sampai akhirnya tidak ada satupun orang yang berhasil hidup. Setelah mendengar apa yang terjadi, Kuberad pun datang ke sana dan mengambil batang dari Otelo untuk membuat pedang. Kuberad berharap bisa menenangkan jiwa mereka yang sudah tiada, tapi itu adalah sebuah kesalahan besar.
Karena setelah pedangnya selesai dibuat, pedang dan hulunya yang awalnya berwarna putih berubah menjadi warna merah. Dan bukannya kedamaian, justru pedang tersebut malah memancing amarah dan kebencian dari semua penduduk ke desa Siren. Sejak saat itu, tidak ada satupun orang yang bisa mengatasi amarah dan aura yang berasal dari pedang tersebut. Jadi Kuberat pun menyembunyikan pedang tersebut. Tapi saat Raun menyentuh pedang tersebut seolah-olah tidak berarti apa-apa. Dan hal tersebut sama sekali tidak masuk akal. Lalu Raun pun memejamkan matanya dan merasakan ingatan dari desa Siren yang membanjirinya dari pedang tersebut. Ingatan tersebut meliputi amarah dan ketidakadilan sampai rasa sakit dan kesedihan. Setelah itu, Raun pun berkata kepada pedang tersebut kalau ada banyak hal yang harus dirinya lakukan. Jadi dirinya tidak bisa membantu membalaskan dendam karena Raun tidak memiliki banyak waktu. Namun kalau Raun nantinya berhadapan dengan Sekte White Blood, Raun akan membantu untuk membalaskan dendam tersebut. Oleh karena itu, Raun pun berkata kembali kepada pedang tersebut apakah dirinya akan ikut dengan Raun. Mendengar Raun berkata seperti itu, aura kutukan dari pedang tersebut pun menghilang. Sampai-sampai Kuberat yang melihatnya pun terkejut karena sepertinya pedang tersebut telah mengakui Raun sebagai pemiliknya. Kemudian, Raun berkata kembali kalau pedang tersebut mulai sekarang akan memiliki nama Black Ops Requiem karena pedang tersebut dibuat dari jiwa orang yang sudah mati. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Di sini Raun sudah mendapatkan apa yang dirinya inginkan dari Camelun. Apalagi tidak disangka-sangka Raun juga mendapatkan sebuah pedang terkutuk yang sepertinya akan luar biasa. Nah, apa yang akan Raun lakukan ke depannya dengan pedang tersebut? Dan kemana Raun dan Rorian akan pergi selanjutnya setelah dari Camelun? Kita tunggu saja kelanjutannya di video selanjutnya.